bagaimana murid ini mengenal apa yang disebut dengan metaverse. Apa yang disebut dengan NFT, apa yang disebut dengan Bitcoin, crypto money, ya kan, open sea marketing, semua diajarkan di situ. Nah, nanti bulan Agustus lagi, maka anak-anak ini sudah aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera. Oras. Kita Kanupani. Seperti yang biasa, Bincang Lekirman datang lagi kepada saudara-saudara sekalian. Songon naidok niupasa, jolo tinirtip sanggar asabain huru-huruan, jolo sinukun marga asabinoto partuturan. Ya. Pak Sukirman, Bong Jowo, ya. Pak Glenn Purworejo. Malam hari ini kita bersama dengan Pak Sopar Siburian. Siap. Ya. Oras. Sopar. Oras, Pak. Beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas dengan Profesor Hamdani Harahap bahwa Batak dan dunia pendidikan. Jadi Bornginon, kita masuk lagi karena bagaimanapun pendidikan ini adalah harus survive, apalagi menuju 2045, 100 tahun Indonesia, apa yang kita sebut dengan Sustainable Development Goals. Ini pendidikan menjadi tolak ukur utama. Maksud tadi 10 jari, 10 sada 2 junjung. Alani halak Jawa doau, moladong hata-hata nasuture, manang nasupas di rohamuna ka pemirsa. Jadi Bornginon, malam hari ini dalam soal dunia pendidikan, seorang aktivis, seorang pegiat pendidikan dari Yayasan Parulian, dikenal dengan Sekolah Parulian. Ini adalah sekolah yang sudah cukup lama di Kota Medan, Sumatera Utara. Tapi apa artinya Parulian? Jelas, ini bahasa Batak, ya. Nanti kita tanya sama beliau. Dan bagaimana ini kok bisa dapat nama Parulian? Kira-kira apa sebetulnya mitos di balik Hatta Parulian? Amang, patorang amang Siburian jo, Sekolah Parulian ini dengan songoni liling dah di Kota Medan, terus mengulu, kira-kira persahalaan yang bisa didapat. Kenapa nama Parulian sampai sekarang? Iya, melatih godang abangku yang menjadi pegiat budaya, sekaligus juga pendidikan. Jadi tadi sudah ditanyakan latar belakang Sekolah Parulian. Kalau mau jujur, saya di pembukaan pembicaraan ini saya mau katakan, pendidikan yang berbasis suku Batak itu ya Parulian. Saya mau menyatakan itu. Dulu latar belakangnya ini didirikan adalah karena begitu banyaknya suku Batak yang tidak dapat memperoleh pendidikan yang baik. Banyaknya di kampung itu tidak, secara ekonomi tidak mampu. Kemudian akses ke kota juga susah. Jadi maka kita orang tua waktu itu mendirikan Sekolah Parulian ini berbasis budaya. Sampai sekarang. Makanya namanya diambil Parulian. Sebetulnya Parulian ini adalah nama anak kedua dari kami bersaudara. Meninggal masih muda, umur 19 tahun. Tetapi ketika diberikan nama itu kepada abang saya, almarhum, itu punya arti. Dan itu dilekatkan menjadi nama sekolah. Marlapatan. Jadi Parsaulian. Jadi Parulian itu turunannya Parsaulian, uli. Jadi diambil dari kata uli. Jadi orang yang sekolah di situ, kita berharap asa taruli sudah menjadi baik. Kemudian Parulian ini sebetulnya kalau di Indonesia kan itu adalah berkat anugerah. Makanya sekolah kita ada juga yang namanya anugerah. Tidak hanya Parulian, di daerah itu namanya anugerah. Jadi Parulian ini sebetulnya filosofinya adalah bahwa pendidikan itu dikembangkan oleh kami sekeluarga adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang dari suku Batak untuk bisa memperoleh pendidikan dengan baik. Dan sampai sekarang alumni Sekolah Parulian dari berbagai itu sampai ada, kita punya sekolah itu sampai 16 cabang-cabang. 16. Itu udah banyak, udah ribuan. Di Sumatera Utara saja atau daerah lain juga? Di Sumatera Utara. Dan puluhan ribu sudah alumninya, sudah bekerja di mana-mana, dan umumnya memang orang Batak. Jadi kita
berterima kasih kepada suku-suku Batak yang bersekolah di Parulian, orang-orang tua kami, anak-anak didik kami, murid-murid kami yang selalu melestarikan, melanggengkan lembaga ini sehingga eksis sampai sekarang. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru semua sampai sekolah Parulian ini bisa eksis. Ya, terima kasih kepada pegawai, baik dia pegawai kantor maupun pegawai kebersihan, guru-guru semua, staf ahli. Karena kita juga punya staf ahli, baik di bidang IT, maupun di bidang kurikulum, maupun di bidang hubungan dengan masyarakat. Jadi itu Pak sekilas Pak. Oke, jadi kita Batak ngatar boto jolma na mengagumi hapistaran, bisuk. Ya. Song na di pasa, ijuk di para-para, otang di Paralabian, na bisuk siap punah hata, na oto tu Bangkadisan. Yeah. Jadi, ala asa unang lam oto, ala Batak, marsi kola. Marsi ajar. Alai kadang-kadang ekonomi, song na ni amang siburian naking, gabi odo hambatan. Nah, di Parulian, nataboto nga marga jang umur di sekolaon. Sekolaon, ya. Nga 64 tahun. 64 tahun. 64. Gudang do sekolah atau songo dia pe apa namanya di filosofi dan dasar. Banyak yang juga gugur di tengah jalan karena modernisasi dan globalisasi. Aerodot tong sekolah luar negeri itu son. Tapi Parulian yang kita tahu banyak memfokuskan fokus pendidikannya di soal kejuruteraan. Molotadok teknologi ya, sekolah seperti STM, sekolah SMK. Otomotif. Jadi memang disengaja, Amang. Dari dulu kekuatan Parulian ini memfokuskan diri bukan pendidikan umum, tapi lebih pada walaupun ada pendidikan kejuruan. umum, tapi kejuruan. Iya. Memang begitu. Kenapa? Jadi begini, itu kan sebetulnya perkembangan. Ya. Kalau dulu kan kita fokusnya sekolah-sekolah umum ya, baik dia tingkat TK, SD, SMP. Ya kan SMK kan baru beberapa 10 tahun terakhir ini. Ya. Kita memang fokusnya dulu ke sekolah-sekolah menengah, baik dia pertama maupun atas. Ya. Lalu dalam perkembangan terakhir ini kita melihat bahwa SMK itu harus dikembangkan karena itu menyangkut keterampilan dan masuk ke dunia kerja. Kenapa? Yang pertama adalah kami melihat, pengurus yayasan melihat bahwa murid-murid dari sekolah Parulian ini mempunyai banyak keterampilan. Orang-orang Batak punya banyak keterampilan, tetapi tidak punya kemampuan untuk meneruskan ke perguruan tinggi yang di sekolah di kita, Betul. yang sekolah di kita ya. Ya. Jadi akhirnya kita dirikanlah SMK. Jadi SMK itu udah Jadi langsung menjawab permasalahan. Iya, langsung kita tenaga kerjaan, lapangan kerja. Banyak sekali yang sudah bekerja dari SMK kita, sampai Toyota sampai sekarang itu Auto 2000 ya. Ya. Sekarang ini mengajak kita untuk membentuk satu lembaga pendidikan ya. Jadi lembaga pendidikan keterampilan teknik. Jadi itu hamu podcast khususnya Pinoper nih halabata. Nah dulu terkenal do misalnya sekolah Narumonda. Ya, terkenal pertukangan najulu di Tarutung, mabain orgel, ya, Poti Marende, ya. Di Siantar terkenal najulu STM HKBP. Ada kuoto sanari doha, alai Parulian yang memfokuskan pada SMK dan Holland di dalam negeri perusahaan bekerja sama, alai termasuk Toyota. Auto 2000. Ngamar hal poseon halaki. Yeah. Jadi jala gudang ke alumni sekolahan nah terus digunakan ya berkarya di sini. Di bengkel-bengkelnya, Di bengkel-bengkel ini Auto 2000 bengkel resmi. Alan ini dang main-main tong keseriusan di sekolah Parulianon. Jadi Hatta Parulian memang sebagai kata Batak tadi yang sudah Parsaulian ya. Yeah. Di dalam kamus Nahuboto di Dokdon tingkat spiritual tinggi, intuitif, tercerahkan, idealis, pemimpi. Jadi kalau mau besar memang harus banyak mimpi ya untuk menciptakan sesuatu. Yeah. Jadi Molo Mangida Marga
Amang Siburianon kan turunan dari Guru Tatia Bulan, Lutung. Saribu Raja Buru Pareme, Gabi Raja Lutung, Lutung. Borbor, Siar Lutung, di Sima, Taboto, Siar Lutung, Adong, Sinaga, Situmorang, Pandiangan, ya, Simatupang. Simatupang. Simatupang mah, Tidak. tu Siburian, Tidak. ya, Senturi do Togatoro. Togatoro, ya. Akapino Parni Tongdo Sian Simatupang. Raja Lutung. Tidak. Jadi turun di Simatupang. Onan non adong Meso Nenggulan, adong Aritonang, adong Siregar. Sombing si Mamora Buru. Karena kata Parulian ini bahasa Batak. Jala seperti ada apanya, sahalanya ya, artinya ada berkahnya. Ya. Bagaimana tentang semangat Haba Tahun sendiri, Amang, yang menjadi modal spiritnya Parulian? Adakah memang disengaja sebetulnya ini nggak boleh ganti ini Haba Tahunnya ada di sini gitu? Ada, Bang? Ya, jadi kan songonon namang kan memang awal didirikan sekolah kita ini adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada suku Batak yang ekonominya lemah untuk memperoleh pendidikan. Katakanlah mereka tidak dapat sekolah di negeri atau sekolah lain yang favorit, mereka juga memilih sekolah Parulian. Toh sekolah Parulian itu juga dikelola dengan disiplin yang baik. Iya, disiplinnya teh. Disiplin yang baik, kemudian agama yang baik, Oke. kemudian pendidikan yang baik. Makanya dikenal dengan ada triloginya. Oh. Ya kan, triloginya itu adalah bahwa murid-murid di sana adalah dididik secara imannya tinggi, Iya, iman. pengetahuannya tinggi, Pengetahuan. kemudian kesehatannya juga Kesehatan bagus. jasmaninya ya. Kesehatan jasmani. Jadi Badan. tiga ini selalu menjadi titik tolak di sekolah Parulian. Dia kalau punya pengetahuan harus punya iman yang kuat. Iman ya. Kalau pengetahuan dan iman yang kuat maka dia harus sehat. Oh. Supaya dia berguna, Iya, baik iya. untuk keluarganya, Iya. baik untuk bangsa dan negara ini. Kemudian sebetulnya kalau konsep pengelolaan sekolah ini, saya mau katakan kepada Abang Laikirman, kita ini sebetulnya menggabungkan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan. Ya kan? Jadi ke atas dan melebar ya. Pertumbuhan dan perkembangan siswa. Iya, iya, Jadi iya. pertumbuhan untuk TK itu beda cara mengajarnya. Oh. Terus ke atas kan. Jadi mulai dasar ya. Ya, perkembangan itu kita lihat kemajuan teknologi. Makanya sekolah-sekolah kita ini tidak pernah ketinggalan dengan tren sekolah-sekolah yang umum. Oh. Walaupun dia menggunakan kurikulum nasional, tapi tren kita itu selalu kita ikuti. Sehingga sekolah kita ini tidak ada kesan sudah ketinggalan walaupun sekolah lama. Jadi walaupun ikut kurikulum nasional, Ya. tapi ada ciri khas ya. Ada ciri khas, ada muatan-muatan lokal, ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang spesifik, yang memang untuk mendorong tingginya rohaninya, tingginya pengetahuannya, Dan badan kesehatannya. jasmaninya. Jadi memang gabungan, konsepnya itu gabungan antara pertumbuhan, anak-anak pertumbuhannya, kemudian perkembangannya. Dan ini semua diikat dengan budaya. 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 Jadi tetap budaya itu sudah masuk sopan santun ya Pak ya. Iya. Dan kalau sekarang kalau Nadiem katakan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila. Kalau kita udah dari dulu. Dari dulu. Sudah dari dulu. Nah itu dia. Jadi patun hanguluan, Iya. tois hamagoan, Iya. ngai terapkon di Sudah. sekolah Parulian. Sudah. Ya. Jadi Tuhamu sudah pino parni halak Batak. Guarna penga Parulian, Parsaulian, Iya. ya, Sumangot, dasarnya ada. Ya. Termasuk nama ngapini atau memihak tu akak keluarga na menengah ke bawah dong. Iya, menengah ke bawah. Betul. Alai puji Tuhan terus do si kalau survive Survive. dalam umur yang panjang. HPE sekolah nata taboto termasuk punya nama-nama besar lam liling bahaduna gabi mulai lomos. Tidak. Banyak persoalan di dalam kelembagaan, yayasan macam-macam. Ya. Kita yayasan tuh kan? Yayasan. Nah, alai setong dubui maju. Apakah di dalam Batak itu ada Dalian Natulu amang? Pertuturannya kan, manat mardongan tumu, elek marboru,
somba marhula-hula dengan mardonga sauta. Iya. Apakah kira-kira secara langsung atau tidak langsung Sumangot Dalian Natulu ini diterapkan sehingga sekolah ini aman dan damai? Iya, Hah. jelas itu. Oh, gitu. Itu kan akar budaya Batak. Iya, iya. Kan di awal tadi sudah kita sampaikan bahwa sekolah ini didirikan adalah untuk berbasis suku sebetulnya. Kalau kita maksud itu. iya, iya. Jadi kalau kita berbicara Singgung Dalian Natolu, memang jelas itu Pak. Odona mendasari kita mengelola sekolah itu dari dulu sampai sekarang. Oh, Jadi Dalihan Natolu ini adalah salah satu filosofi ketika kita berhubungan dengan kepala sekolah, orang tua murid, menghubungan dengan murid, Iya, itu tidak lepas. jadi hupijam di son, sen bukuni amang manulang, kita Batak, Trisila Batak, gimana mando, halak Batak, Trisila sada, marhapor seatu de Batak, martutur Dalian Natulu, Ya. marparangi songon anak dan boruni raja. Sekolah Parulian pe mengamalkan Dalian Natulu di hubungan kekerabatan. Ala bahado sonari yayasan merbada ya dengan nama dok dia setabi alai on ngamarumuron alai tetap solid. Amang Siburian sonari gudang halak Batak na tua-tua songon hita holso rohana risau karena bahasa Batak semakin kehilangan tempat. Ya, ya. Baik di komunitas Batak sendiri. Apakah ada rencana karena sekolah Parulian ini mayoritas juga anak-anak dari suku Batak, adakah rencana misalnya bahasa Batak diajarkan di sana? Iya, jadi memang sekolah ini kan basisnya kan nasional, Iya, kurikulumnya nasional. nasional. Jadi sebetulnya memang di kurikulum itu kan kita kan merdeka belajar. Mereka belajar, ya. Kan diberi kesempatan juga untuk Iya. memilih apa yang terbaik untuk sekolah itu, namanya Iya. merdeka. Iya. Jadi kita nanti masukkan jadi ini muatan lokal. Iya, iya. Ada rencana Ada begitu. rencana muatan lokal. Karena itu harus dibuat. Itu yang kita tangkap. Muatan Jadi lokal. biarpun ini di Medan, sekolah non ada dong di daerah. Kalau- Di daerah ada, di daerah dia nasional. Di Porsea dong, di Dairi ada 2, di Porsea 1, di Deli Serdang 1, Oke. dan ada 6 di Medan. Jadi amang ngadung niat totong do rohani amang Siburianon holso molopunu bahasa Batak apalagi mabuan bendera Parulian hata Batak dong. Gitu. Jadi itu julu hata Batak pe akan menjadi muatan lokal dari son. Gitu. Walaupun mungkin gurunya payah ya kalau di Medan ya. Kurikulum nope sedang disusun dong. Iya. Halnya saya ada husukun. Bagaimana Parulian ini bisa bertahan menghadapi serangan globalisasi pendidikan? Iya. Ya, karena sekarang semua sudah media sosial, sudah cyber dan lain-lain. Apakah Parulian ini juga mengikuti perkembangan ini asa unang talu murid-murid Parulian 7? Oke. Jadi suku-suku yang menarik di Abang. Jadi perjalanan sekolah Parulian ini panjang. Naik turun. Dengan berbagai formulasi kita sudah lakukan bagaimana sekolah ini bisa eksis. Karena kita punya ribuan puluh ribu alumni. Jangan nanti dia datang ke sekolah untuk ngeleges, sekolahnya udah tidak ada lagi. Oh, iya. Ya kan? Ya, ada. Jadi saya mau sampaikan ke seluruh alumni yang puluhan ribu, bahkan mungkin udah banyak sekali, bahwa sekolah Parulian sampai sekarang eksis. Alhamdulillah. Terima kasih sudah sekolah di Parulian. Dan kita diberikan amanah untuk selalu mempertahankan dan mengembangkan sekolah ini. Puji Tuhan, sampai sekarang berkembang. Alhamdulillah. Nah, tadi ditanyakan soal bagaimana kiat untuk mempertahankan ini. Bertahan. Saya tidak katakan sekarang ini baru ada, tapi dari dulu sudah perjalanan. Tapi 7 tahun yang lalu, 7 tahun. 7 tahun yang lalu kita canangkan satu apa yang disebut literasi, gerakan literasi. Karena ternyata di visa internasional tentang pendidikan, Visa, ya. Indonesia itu menempati urutan terakhir Visa, ya, dalam visa, hal membaca. Ya, di ranking ya, indeks. Ranking, indeksnya Ya, terakhir. Terakhir ya. Artinya adalah kurang rajin membaca buku. Betul. Maka kita kembangkan literasi. Di sekolah Parulian sudah 7 tahun kita mengembangkan literasi. Pendidikan literasi ya. Pendidikan literasi dimulai dengan wajib membaca 15 menit sebelum belajar. Kemampuan membaca dan menulis dan Iya. Lalu dikembangkan dengan logika, dikembangkan juga dengan daya nalar. Nalar. Karena kalau anak-anak sekolah kita
mendapatkan satu kalimat, maka dia harus literasi dulu. Ya. Ini apa maksudnya, apa latar belakang penulisan, Ya, ya. apa kemana, kenapa ini ditulis, kemana arahnya. Itulah literasi. Ya, Jadi anak-anak itu diberi kesempatan untuk berpikir secara kritis, lalu mengambil kesimpulan yang tidak salah terhadap satu kalimat atau kata-kata ataupun pelajaran itu. Ya. Lalu yang kedua, sekarang terjadi perkembangan. Ya. Kita tahu digitalisasi. Dunia digital. Ya. Dunia digital. Tidak bisa dilawan. Dunia sudah masuk apa yang disebut dengan 4.0, 4.0. Artinya di sini seluruh kegiatan masyarakat di bidang ekonomi terkait dengan digitalisasi. Terkait kalau dia katakanlah mau katakan di rumah itu ada home industry, dia mau jual terkait dengan digital. Belajar juga terkait dengan digital. Iya. Maka di sekolah Parulian sekarang sudah dibuat format setiap siswa diajarin, di training, kemudian dilatih atau di training untuk mengerti perkembangan digitalisasi. Jadi secara khusus, secara sistematis, secara konseptual, secara kurikulum sudah diisi lah di Parulian ini ya. Iya. Artinya serangan-serangan globalisasi yang sekarang memperkuat di sana, kita pun sudah mengisinya. Jadi kemarin kita kan punya konsultan. Ya. Ada namanya Pak Agus Marwan, USAID Prioritas, ada Pak Mudi Manurung, Ya. kemudian ada Bapak Tropinus Tambunan. Ya. Itu kita punya staf ahli yang luar biasa, Ya. yang banyak membantu kita. Kalau Pak Mudi di bidang teknologi digitalisasi, Pak Agus Marwan juga di bidang medsos dan lain-lain. Ya. Nah, anak-anak murid kita itu dilatih bagaimana menggunakan medsos yang baik dan benar. Ya. Kemudian secara etika. Kemudian oleh Pak Mudi, murid-murid kita dilatih yang SMA dan SMK dan SMA yang baru-baru kita lakukan 2 minggu lalu. Ya. Bagaimana murid ini mengenal apa yang disebut dengan metaverse, apa yang disebut dengan NFT, apa yang disebut dengan Bitcoin crypto money, wow. ya kan, open sea marketing. Wow. Semua diajarkan di situ. Nah, nanti bulan Agustus lagi, maka anak-anak ini sudah aplikasi. Jadi tuh kita halak Batak atau semua pemirsa podcast kita, metaverse sudah masuk di konsep pendidikan sekolah Parulianon. Maulana Julu oleh metafisika do tabegi. Ido. Sonari nga metaverse. Sudah melampaui dunia ngabu kita lautu Mars dengan kacamata Oculus. Ya. Oculus. Sudah sampai kita di sana. Oleh sebab itu ini luar biasa, Mang Siburian. Saya kira ini nang mandok diau molo adong bukan hanya orang Batak ya, siapa saja bebas boleh sekolah di Parulian. Ya. Di sana ada juga buat orang yang pintar tapi ekonominya kurang mendapat beasiswa. Ada beasiswa. Kira-kira bagaimana itu? Jadi dari mulai kelas 1 kita sampai sekarang nggak pinter juga kita kasih beasiswa. Bukan hanya orang pinter udah wajib. Ya. Yang nggak pinter tapi orang tuanya nggak mampu kita kasih beasiswa. Oke. Jadi tidak harus pinter, tidak punya kemampuan ekonomi juga kita kasih beasiswa. Ya. On mesti ada jalan. Nataboto. Jadi molo di Hatabata kadang masa do pasa nama dok agwarna emena masa digagat ursa ina masa ba imanan yula. Jadi now sonari zaman cyber dan zaman online, zaman digital ngadi ulahon di sekolah Parulian. Jadi dang marlubian hata hudok tu kamu sudah pinopar nih hala Batak di dalam trisila Batak ngadi disi marhaporseon udah Batak jelas martutur daliana tulu ido nak sumangot nai pakai marparange songon anak dan buruni raja mulu anak buruni raja ikut disiplin do ini nak nai do ni amang Siburian disiplin. Kira-kira tadi soal bahasa Batak ke depan, kata Batak menjadi muatan yang akan memperkaya. Ya. Di sekolah Parulianon, tujuh nyari. Jadi on kabar baru don. Terus di alumni Parulian, manang hita, na terakhir lau sukun ma tu amang Siburian. Danau Toba sekarang menjadi super destinasi wisata. Alai banyak orang meragukan SDM orang Batak belum tentu bisa menjadi pelayan yang baik. Apakah ada kesan Amang sebagai yang dulu pernah bekerja di dunia legislatif mewakili suara dari Batak juga barangkali, apa nasihat Amang terhadap
SDM Toba ini sekarang sudah dijadikan super prioritas. Jadi begini Amang, orang Batak itu luar biasa, sebetulnya serba bisa. Ya. Ya kan, serba bisa. Ya. Dia mau jadi pelayan bisa, mau jadi bos bisa, Ya. mau jadi penasihat bisa. Itulah uniknya suku Batak. Nah, tinggal sekarang adalah harus diberikan satu literasi, harus diberikan satu pemahaman bahwa orang-orang Batak ini juga harus bisa bersikap seperti orang Jawa, orang Bali, ya kan? Supaya apa? Ketika dia masuk menjadi pelaku di dunia wisata, maka dia bisa berperangai atau bersikap seperti Jawa, seperti Bali. Itu aja. Dan itu yang sekolah harus- bisa membantu ya? Bisa. Sekolah Parulian ini bisa membantu ya? Bisa, karena kita attitude kita ajarkan dari awal. Oke. Sopan santun kita ajarkan dari awal. Itu menjadi satu pedoman yang melandasi anak-anak kami yang sekolah di Parulian bisa belajar dengan baik. Attitude. Attitude. Itu Behavior, keluarga. attitude, Iya. ya, jadi Karakter. dan holan kognitif, dan holan pengetahuan, dan holan sikap, oleh keterampilan ngadong. Iya. Saya kira Borginon, Amang Siborian mau lihat Betul. tuh hata-hata dari Pasar Amang kepada seluruhnya para pemirsa sekolah Parulian di Medan, di Dairi, di Deli Serdang, di Toba, dan di lain tempat. Intinya adalah mengajarkan juga attitude. Ya. Untuk pembangunan Tanah Batak, Toba, kita semua bisa siap berpartisipasi. Ya, siap. Dalam dunia digital, Parulian juga sudah masuk ke dalamnya. Ya, kita selangkah lebih maju. Jadi tutup hata-hata Borginon, pinati huzur di topian, setu dia pe hamu Amang Siborian mizur, saya dapat mapar solian. Imma tutu. Saat ni sulu saya sak matu betean, saya liling mahita mangulu, saya sak matu panggabian tu parhorasan. Horas, bertemu jangan jemu, berpisah jangan gelisah. Terima kasih.